Selanjutnya, babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Bab yang membahas tentang pemenuhan terhadap janji. Tidaknya orang itu kalau berjanji dipenuhi janjinya. Wa injazil wa'di, dan menjalankan apa yang telah dia janjikan. Memenuhi janjinya dan memenuhi apa yang sudah dijanjikan. Qala Allah Ta'ala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, dan hendaknya penuhilah janji-janji itu. Apalagi kalau janjinya pakai disumpah. Sumpah enggak tanggung-tanggung, Al-Qur'an di atas kepala kita. Iya. Dan kalau kita berikrar berjanji di hadapan halayak ramai, iya, ini harus dipenuhi. Sebagai muslim harus dipenuhi janji kita. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, dan hendaknya engkau penuhi janji-janjimu itu. Kenapa? Innal ahda, sesungguhnya janji itu kana mas'ula, kelak akan dimintai pertanggungjawaban jawab, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kesaksian, di hari pembalasan, seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab terhadap janji yang sudah ia berikan. Di dunia ini dia bisa mengelak, di dunia ini dia bisa berkhianat, di dunia ini dia bisa tidak memenuhi janjinya, tapi kelak di hadapan Allah dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa berbohong, dia tidak bisa berkelit, dan janji yang sudah kita berikan itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Kenapa tidak engkau penuhi? Apa alasanmu tidak memenuhi janjimu? Sementara engkau sebagai muslim, di antara ajaran agamamu adalah diwajibkan untuk memenuhi janji. Apalagi janji seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Itu amat sangat beresiko. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka-mereka yang mencari jabatan, bagi mereka-mereka yang mengejar kekuasaan dan kedudukan, bahwa kedudukan itu, jabatan itu akhirnya adalah penyesalan. Kenapa? Karena di balik kekuasaan, di balik jabatan itu akan ada pertanggungjawaban jawab kita kepada Allah. Pertanggungjawan jawab kita, bukan pertanggungjawan jawab yang sifatnya tahunan, yang kita sampaikan di forum yang terhormat itu. Tapi ada forum yang di sana nggak berlaku rekayasa, itu tidak berlaku. Tidak berlaku sistem kong kali kong, nggak ada. Nggak bisa disuap. Dan setiap rupiah yang dikeluarkan itu akan dimintai pertanggungjawan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintai pertanggungjawan jawab. Wa qala ta'ala, wa aufu bil ahdi idza ahadtum. Sekali lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 91, Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, sekali lagi penuhilah janji akan janji-janjimu itu, idza ahadtum, manakala engkau telah memberikannya, manakala engkau telah berjanji. Apalagi berjanji hitam di atas putih, ya, dibubuhi dengan berbagai macam hal-hal yang menguatkan perjanjian itu, bahkan ada saksi dan seterusnya. Ya, bahkan janji itu dilegalisir macam-macam. Itu karena apa? Karena manusia sudah krisis amanah,
krisis amanah. Dibuat itu pun semuanya dibuat, masih diingkari. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya kalian penuhi wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah janji-janjimu kepada Allah. Jadi hakikatnya kita berjanji pada manusia itu berjanji kepada Allah untuk memenuhi amanah itu. Idza ahadtum, manakala engkau telah melakukan janji itu. Wa qala ta'ala, dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat pertama, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah manakala engkau telah mengikat sebuah janji. Penuhi janjimu. Dengan di mana engkau telah mengikat diri dengan seseorang untuk memenuhi janji tadi itu. Penuhi janjimu. Wa qala ta'ala, dan dalam firman Allah yang lain, yaitu dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berkata-kata tetapi tidak ada kenyataannya, tapi tidak kalian realisasikan dalam bentuk amal? Cuman janji aja, ngomong saja, tapi janji dan omongan itu tidak teraplikasikan, tidak terjabarkan dalam bentuk perbuatan. Cuman omong saja, cuman janji, sekedar janji saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau lakukan itu? Ngomong saja, tapi kenyataannya enggak ada. Ma la taf'alun, tapi kalian enggak lakukan. Tidak pernah, tidak engkau penuhi janji-janji kalian, cuman ngomong saja. Ngomong, pilih saya, kalau Anda pilih saya, sarana kesehatan akan kami bebaskan. Betul? Di janji kampanye itu. Pilih saya, kalau Anda pilih saya, sarana pendidikan kami akan bebaskan. Tergiur oleh janji sang calon pejabat, kita pilih mereka. Setelah kita pilih, setelah mereka menduduki kedudukan itu, apa yang terjadi? Janji hanya tinggal janji. Lah itu masuk dalam firman Allah ini. Allah akan menghadirkan mereka kelak dan akan mengatakan, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian hanya asbun saja, asal ngomong saja, asal janji saja, tapi nggak ada kenyataannya? Kenapa tidak kalian penuhi? Itu akan Allah soal kelak. Mereka bebas dari pengadilan dunia, tapi tidak akan pernah lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pejabat bukan tanpa resiko. Apalagi pejabat itu jabatan publik, menyangkut kepentingan banyak orang. Apalagi jika untuk itu mereka digaji dan dibayar, bahkan difasilitasi oleh rakyat, lalu mereka tidak memenuhi janji-janji mereka. Ini sesuatu yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu Allah jelaskan, kabura maqtan indallah, sungguh itu akan membangkitkan murka Allah, dan murka Allah yang paling besar. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Untuk kalian ucapkan, berkata-kata, ngobrol, omongan, tapi tidak pernah ada kenyataannya. Itu tindakan itu, perbuatan itu akan memicu murka Allah yang paling besar. Akan membangkitkan murka Allah, kemarahan Allah yang paling besar. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3.